Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini gue akan membacakan kisah mistis pendakian Gunung Gede yang dituliskan oleh Doni Permana. Tersesat 15 hari di Gunung Gede, sebuah kisah perjalanan rombongan pendaki yang terjadi di tahun 2015. Kala itu, Erik bersama 12 orang rombongannya mendaki ke Gunung Gede melalui jalur khusus. Jalur yang hanya digunakan untuk warga, namun dengan syarat harus ada kuncen yang menemani perjalanannya. Seperti apa keseruan ceritanya? Silakan menikmati alur ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Kulit tubuh yang sudah sangat kurus sekali. Dia tidak kehausan karena di Gunung Gede banyak sekali sumber air. Namun ia begitu kelaparan. Mungkin karena kurangnya pengetahuan cara bertahan hidup di alam liar. Tubuhnya gatal semua, bahkan mulutnya pun membiru setelah ia mengkonsumsi pucuk daun maupun jamur yang tumbuh di dalam hutan Gunung Gede. Membuatnya begitu ketakutan untuk memakan tumbuhan di alam liar, walaupun perutnya begitu kelaparan. Satu hari satu malam, ia berada di atas pohon karena dikejar menak lelah. Sang raja hutan menungguinya di bawah pohon. Siang hari ia ketakutan oleh hewan buas, dan malam hari begitu ketakutan oleh makhluk astral. Ya Tuhan, tolong berikan setitik harapan agar saya bisa kembali turun dengan selamat. Saya tidak ingin mati di sini. Di mana kau berada saat ini? Yang kubutuhkan hanya pertolonganmu, Tuhan. Ini akan menjadi kisah yang cukup menyeramkan. Semoga para pendengar menyimak cerita ini sedari awal hingga akhir. Cerita ini didapat dari kepala pimpinan maintenance di gedung perusahaan tempat saya bekerja, dan dia bernama Pak Eri. 2015, di mana kisah pendakian ke Gunung Gede ini terjadi. Setiap akhir pekan, Erik beserta teman kerja maupun teman yang hobi mendaki gunung selalu mengadakan acara untuk mendaki. Jumat sore, 12 kawan Erik telah berkumpul di rumahnya. Rumah Erik berada di Geprong, tepat di bawah kaki Gunung Gede. Di sana ada jalur pendakian Gunung Gede via Tabrik, khusus jalur pendakian penduduk dengan syarat harus ditemani kuncen. Semua perlengkapan pendakian tengah dicek ulang di rumahnya Erik, dan ternyata semua peralatan maupun perlengkapan sudah lengkap. Tinggal menunggu kuncen datang saja untuk memulai pendakian. 11 orang pria, 1 orang kuncen dan 1 orang perempuan yang mengikuti acara pendakian saat itu. Ini adalah pendakian pertama ke Gunung Gede untuk sang perempuan. Sisanya sudah terbiasa naik Gunung Gede via Tabrik. Dan tepat jam 5 sore, kuncen pun datang ke rumah Eri. Pendakian kali ini saya mendapat firasat buruk dan juga baik. Entahlah, tidak seperti biasanya, ucap kuncen. Langit senja sore itu begitu indah. Awan berwarna kuning keemasan menambah semangat rombongan untuk segera memulai acara pendakian. Kuncen pun mengumpulkan 12 rombongan untuk berdoa bersama sebelum memulai acara pendakian. Sebelum kita berangkat, alangkah lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu agar diberikan keselamatan oleh Tuhan. Ingat, tujuan kita mendaki adalah menikmati keindahan yang telah Tuhan ciptakan. Jangan pernah merusak, mengambil semua yang ada di Gunung Gede, dan harus bersikap sopan. Kalian semua paham?
ucap sang kuncen memberi wejangan sebelum mereka berangkat. Dengan diawali bismillah, semua rombongan pun mulai berangkat. Awal perjalanan, semua rombongan berjalan bersamaan. Tapi setelah 1 jam perjalanan, rombongan terpisah menjadi 2. Mungkin karena ada pendaki perempuan yang baru pertama kali naik gunung. Kondisi fisik yang belum terbiasa menyesuaikan trek yang langsung menanjak membuat rombongan banyak beristirahat. Dan pukul 6 sore menandakan waktu maghrib telah tiba. Rombongan pendakian pun berhenti di salah satu tempat yang cukup datar dan lumayan luas. Tidak ada pos di jalur pendakian via Tabrik ini. Yang ada hanya tanah yang cukup luas di bawah pohon besar pinggir jalur trek pendakian. Jalur pendakian pun benar-benar jalan setapak, dan sesekali rombongan harus menebas rumput ataupun ranting pohon yang menghalangi jalan mereka. Semua rombongan pun melaksanakan sholat maghrib sebelum melanjutkan kembali perjalanan. Setelah beres sholat dan istirahat dirasa cukup, salah satu rombongan pun berkata, "Saya akan jalan duluan karena sudah tahu dan terbiasa dengan jalur ini. Sekalian buka jalan karena banyak ilalang dan ranting pohon yang menghalangi." Ucap salah satu pendaki meminta izin kepada kuncen dan juga teman lainnya. "Saya juga ikut jalan duluan," jawab salah satu pendaki lainnya. Setelah musyawarah sebentar selesai, diputuskanlah rombongan menjadi 2. 7 orang berangkat duluan dan 6 orang menyusul dari belakang. Salah satu rombongan kedua adalah kuncen, pendaki perempuan dan termasuk Eri. Satu keanehan saat naik Gunung Gede, sebelum waktu maghrib tiba, semua hewan tak ada yang bersuara. Benar-benar hening sekali suasana hutan Gunung Gede. Tapi setelah waktu maghrib selesai, semua hewan bersuara. Benar-benar ramai sekali hutan Gunung Gede ini. Dan yang bikin merinding adalah suara musang yang mirip dengan suara tangisan kuntilanak, dengan ciri khas bau panda yang disangka sosok kalong wewe sedang mengikuti. Salah satu tempat ekstrim jalur pendakian via Tabrik adalah pasir ipis. Kiri dan kanan adalah jurang. Salah sedikit melangkahkan kaki bisa celaka 12. Sementara cuaca di gunung tidak dapat diprediksi. Tadi sore langit begitu cerah dengan warna awan kuning keemas. Sama sekali tak ada tanda-tanda mau turun hujan. Dan tepat jam 8 malam, hujan turun dengan lebatnya. Semua rombongan pun tak terkejut karena semuanya membawa jas hujan. Dan singkatnya, rombongan kedua telah melewati pasir ipis dan tiba di pos kayu pondok. Dan betapa terkejutnya rombongan kedua yang baru tiba karena melihat 7 orang rombongan pertama yang kerasukan. "Astagfirullahaladzim," ucap sang kuncen yang langsung menghampiri salah satu rombongan yang kerasukan. "Air, saya minta air," ucap sang kuncen lagi kepada rombongan kedua. Langsung saja salah rombongan memberikan air dalam aqua dan kuncen pun membaca doa untuk mengeluarkan makhluk astral. "Eyang Haji Surya Kencana, ini rombongan yang saya antarkan untuk ke atas puncak. Jangan diganggu." Kuncen itu berucap sendiri sambil mengusap semua wajah rombongan pertama satu persatu. Dan tidak membutuhkan waktu lama, semua rombongan pun mulai tersadar. "Alhamdulillah," ucap serentak rombongan kedua. Dan setelah semua yang kerasukan mulai sadar, tiba-tiba hujan berhenti turun. Kemudian turun kabut yang begitu pekat, membuat jarak pandang begitu minim. Walaupun sudah menggunakan senter untuk penerangan jalan. Kakiku kenapa tidak bisa digerakkan?" ucap salah satu rombongan pertama yang kerasukan tadi. Dan ternyata ke-6 orang rombongan pertama pun juga semua kakinya tak bisa digerakkan. Mereka hanya duduk tapi tak bisa berdiri. "Ini pertanda untuk tidak melanjutkan puncak sekarang. Kalian semua kerasukan juga pertanda untuk berhenti,"
ucap sang kuncen. Lalu sekarang bagaimana? Kaki mereka tak bisa digerakkan, tanya Erik. Asal kita sepakat berhenti di sini, insya Allah kaki mereka bisa digerakkan kembali, jawab kembali sang kuncen. Dan tidak memerlukan persetujuan dari semua rombongan untuk memaksakan sampai puncak malam itu juga. Semua pun sepakat untuk beristirahat di pos kayu pondok. Dan benar saja, kaki semua rombongan pertama yang kerasukan tadi bisa digerakkan kembali. Tidak ada perapian yang dinyalakan karena tadi hujan turun dengan derasnya, membuat api sulit menyala. 3 tenda pun berhasil didirikan dan semua rombongan masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Saat turun hujan, tak lagi terdengar riuhnya suara hewan. Tapi di saat hujan reda, semua suara hewan kembali terdengar. Tak ada kejadian mistis di malam hari selain suara auman harimau di kejauhan. Dan pagi pun datang menjelang. Setelah sarapan dan tenda dikemas kembali, rombongan pun melanjutkan perjalanan. Waktu terus berjalan seiring dengan langkah kaki yang segera ingin sampai di puncak. Dan alhasil mereka pun sampai di atas puncak dan mendirikan tenda di alun-alun Surya Kencana. Pemandangan puncak Gunung Gede yang begitu indah tak bisa didapati dengan mudah. Perjuangan yang panjang dan menguras tenaga terbayar lunas saat sampai di puncak. Tenda pun didirikan di alun-alun Surya Kencana. Semua rombongan menikmati pemandangan keindahan yang hanya bisa didapati di ketinggian. Menikmati pemandangan lautan awan, terbit dan terbenamnya sang surya adalah pemandangan yang sangat dinanti para pendaki. Singkatnya, siang pun berganti malam dan malam pun berganti pagi. Tak ada kejadian janggal yang terjadi. Semua rombongan sangat menikmati suasana di atas ketinggian. Dan di hari minggunya, kurang lebih jam 9 pagi, packing kembali tenda dan peralatan. Dengan ucapan bismillah, semua rombongan pun kembali turun. Di perjalanan turun, rombongan kembali terpecah menjadi berapa grup. Kurang lebih ada 3 grup. Kuncen dan Erik salah satunya berada di grup paling belakang. Dan saat rombongan terakhir istirahat di pos kayu pondok, terdengar dengan samar di kejauhan teriakan meminta tolong yang terbawa oleh angin. Kalian dengar sesuatu gak? Ucap Erik yang mendengarkan suara itu. 5 orang rombongan yang berada di posisi belakang ini, sedangkan sisa rombongan telah turun duluan. Suara burung kali, Rik? Bukan, ini suara orang. Dan saat mereka mendengarkan suara itu dengan seksama, tiba-tiba angin berhembus dengan kencangnya dan membawa pesan suara teriakan meminta tolong itu, sehingga semua rombongan mendengarnya. Tolong, saya di sini. Suara teriakan laki-laki yang dibawa oleh angin, dan sumber suara tersebut berada di jurang sebelah kiri jalur, cukup jauh jaraknya dari pos kayu pondok. Iya, itu teriakan minta tolong. Di tebing sebelah sana sumbernya, ucap sang kuncen. Dan tidak memerlukan persetujuan, semua tas pun disimpan di pos kayu pondok. Mereka langsung bergegas ke sumber teriakan meminta tolong yang hanya membawa air dan sisa makanan. Raut wajah sangat bahagia pun tersirat dari wajah Yandi. Walaupun Erik, Kuncen dan 3 orang lainnya belum sampai ke tempat Yandi berada. Wajah yang begitu pucat, kulit tangan dan kaki yang penuh luka akibat duri, bibir yang membiru akibat salah makan tanaman hutan. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Yandi berucap sendiri begitu lemah melihat 5 orang yang berusaha mendekatinya. Saya di sini,
teriak Yandi yang terus menerus sembari melambaikan tangannya. Cukup menguras tenaga untuk sampai ke tempatnya Yandi di tebing sebelah kiri jalur. Tak terdengar lagi suara teriakan Yandi yang meminta tolong. Mungkin teriakan itu adalah tenaga terakhirnya. Tapi tidak membuat Kuncen, Erik dan ketiga temannya kehilangan jejak. Pusat suara yang telah dipastikan sebelah kiri jalur adalah sumber teriakan meminta tolong. Dan betapa terkejutnya Erik saat melihat kondisi Yandi dengan kondisi tubuh yang begitu mengkhawatirkan. Wajah yang begitu pucat, kulit tubuh yang dipenuhi dengan goresan luka, bibir yang membiru karena salah makan tanaman dalam hutan. Saya tersesat, terpisah dengan rombongan. Sudah gak usah banyak bicara dulu. Air dalam aqua sebelum diminumkan ke Yani dibacakan doa terlebih dahulu. Kepala Kuncen pun seperti merinding yang tiba-tiba bergetar saat membaca doanya. Bismillah, ini minum airnya. Yandi pun meminumnya seperti orang yang baru buka puasa. Air 1 botol habis dalam 1 tegukan. Ini makan dulu, ucap Erik sembari memberikan nasi liwet, sisa makanan tadi pagi. Yandi pun memakan nasi yang diberikan oleh Erik dengan lahapnya. Tak ada pertanyaan yang dilontarkan karena Kuncen berkata, ini masih di atas. Bantu bangunkan Yandi, gendongkan ke punggungku. Yandi pun digendong Erik. Namun tiba-tiba Erik berucap, berat. Ucap Erik yang terduduk kembali karena tak kuat mengangkat Yandi. Secara logika, tubuh Yandi begitu kurus, berat badannya seharusnya begitu ringan. Sebatang dulu, ucap sang Kuncen sembari menyalakan rokoknya. Dan setelah rokok 1 batang habis, Kuncen duduk bersedekap sembari membaca doa-doa. Goib, sing ridho iya, ikhlaskan kami untuk membawa turun kembali. Hutan ini bukan tempatnya. Ya Allah, berikan kelancaran untuk membawa kembali anak ini. Gendong lagi, ucap sang Kuncen kembali. Berat badan 3 kali lipat saat pertama digendong. Setelah Kuncen membaca doa, berat Yandi menjadi ringan. Sekarang jadi ringan, bah. Yandi pun digendong Erik ke tempat kayu pondok untuk mengambil tas yang ditinggalkan. Yandi digendong bergantian oleh 5 orang. Mungkin inilah firasat baik yang Kuncen katakan sebelum mendaki, yaitu menyelamatkan pendaki yang tersesat. Tetesan air mata yang terus mengalir dari mata Yandi dan ucapan syukur kepada Tuhan terus menerus yang diucapkan. Mang, tonggal lah ya tuh, tidurnya nanti aja di rumah, pakai acara ngecas segala, ucap salah satu teman Erik saat menggendong. Saya nggak tidur, Mang, saya nangis bahagia. Iya, saya bercanda. Makanya jangan nangis mulu. Terima kasihlah kepada sesama manusia, memang seharusnya saling menolong. Singkatnya, setelah semua sampai di bawah, Yandi dibawa ke rumah Erik, di mana semua rombongan yang turun dulu telah berkumpul di sana sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Banyak sekali lontaran pertanyaan dari semua orang yang berkumpul di rumah Erik. Saya kebelet pipis dan menjauhi rombongan saya di sekitaran pos kandang badak, kurang lebih 15 meteran. Tapi di saat saya selesai dan mau balik lagi ke rombongan, pos kandang badak, jalur pendakian dan rombongan saya sudah tidak ada. Sampai berhari-hari saya berusaha mencari rombongan, tapi tidak ketemu juga. Malah saya masuk ke dalam hutan yang begitu rimbun dan banyak sekali duri-durinya. Memang naik jalur mana? Ucap salah satu orang di rumah Erik sembari mengobati luka yang ada di tangan dan kakinya. Via Cibodas. Tapi kenapa tak ada tim SAR yang mencarimu ya? Saat kami camp di alun-alun, kami bertemu dengan banyak via Cibodas, tapi tak ada informasi adanya pendaki yang tersesat.
Aneh juga ya, tapi alhamdulillah kamu selamat. Kamu orang mana? Saya orang Kibo Bercianjur. Nama saya Yandi. Terima kasih banyak atas bantuannya. Kalau tidak diselamatkan kalian, mungkin nasib buruk menimpa saya. Memang kamu berapa hari tersesatnya? 15. Entahlah, karena ada di mana hari itu terasa begitu panjang. Mungkin saya berhalusinasi. Waktu siang terasa sangat panjang sekali. Padahal dengan jelas jam tanganku masih berputar. Jam 10 malam, langit masih cerah. Semua orang pun saling lirik dan mendengarkan penjelasan Yandi secara seksama. Dan kadang malam terasa begitu panjang. Padahal jam 6 sore, sebelum langit gelap saya melihat jam tangan. Tapi saat saya bangun, langit masih sangat gelap. Padahal sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Siang saya ketakutan karena dikejar hewan buas. Tak terhitung jumlahnya saya terjatuh, berguling-guling, jatuh bangun lagi. Monyet, ular yang begitu besar, macan tutul. Tapi yang bikin saya heran, saat saya pasrah karena sudah tak kuat berlari, saat itu terdengar suara auman harimau. Semua hewan yang mengejar saya pun berlari begitu ketakutan. Dan saya pun semakin takut, karena saya mengira harimau itu akan menerkam saya. Saya pun naik ke atas pohon. Tapi kenyataannya, tak ada harimau yang mengejar. Dan semua hewan pun tak terlihat lagi. Dan di saat malam harinya, begitu banyak sosok yang menampakkan wujudnya. Kebanyakan tinggi besar, mata merah menyala, dan tubuh dipenuhi bulu hitam. Pernah juga di suatu malam, saya melihat cahaya lampu seperti perkampungan. Tapi semakin didekati, cahaya seperti perkampungan itu semakin menjauh. Dan saya pun terkulai lemas sampai tak bisa berjalan lagi. Sudah, yang penting kamu selamat. Kamu mau menginap di sini atau kami antar pulang? Jelas sang kunci. Saya mau pulang. Kalau tidak keberatan, tolong antarkan saya pulang. Kemudian Yandi pun diantarkan pulang dengan adiknya Eri. Dan betapa herannya ia, karena sesampainya di rumah, tak ada respon apapun dari orang rumah. Loh, tangan dan kakimu kenapa banyak luka? Bibirmu juga membiru. Habis makan apa? Bukannya dari tadi kamu diam di kamar, ucap orang-orang rumah. Hah? Di kamar? Kalian semua ngomong apa? Saya baru pulang dari Gunung Gede. Saya tersesat, dan ini yang mengantarkan saya pulang. Kamu yang ngomong apa? Dari kemarin juga kamu sudah pulang dengan teman pendakianmu. Tak ada yang bilang kamu hilang. Coba dicek dulu, Pak. Ada Yandi nggak di dalam kamar? Soalnya Yandi kami temukan tadi pagi di dalam hutan, di salah satu tebing saat turun dari puncak gunung. Jelas adiknya Eri. Ya, memang tak ada siapa-siapa di dalam kamar. Mungkin sebab itulah tak ada tim SAR maupun rombongan yang mencarinya. Memang sungguh aneh. Kejadian ini benar-benar di luar akal manusia. Bagaimana bisa ini terjadi? Yandi tersesat berhari-hari di dalam hutan, sedangkan orang rumah dan teman pendakiannya mengetahui Yandi sudah pulang ke rumahnya. Dan jika Yandi tengah tersesat di tengah hutan, lantas siapa yang bersama mereka? Wallahu a'lam bishawab. Terkadang alam memang sebegitu mengerikannya. Orang-orang yang tak melakukan kesalahan pun masih bisa disesatkan. Dan terlepas dari itu semua, berserah dirilah kepada Tuhan, supaya kita selalu diberi keselamatan.